Isuzu dulu terkenal dengan produknya yang bernama Panther. Sekitar 20 tahun yang lalu, Panther merupakan produk yang bersaing ketat dengan Toyota Kijang. Panther terkenal akan mesin dieselnya yang tangguh dan badak. Mobilnya juga simpel dan mengutamakan fungsi atau utility dibanding kemewahan. Sayangnya karena pengembangan Panther yang stagnan dan tidak berubah signifikan, pamornya semakin meredup, utamanya setelah keluarnya Toyota Kijang Innova di tahun 2004. Dengan latar belakang sebagai spesialisnya utility car seperti Panther dan Elf, Isuzu kembali mencoba peruntungannya. Sebuah SUV berbasiskan pickup D-Max yang diberi nama Isuzu Mu-X. Mobil ini sebenarnya merupakan gambaran dari pickup dan SUV Colorado dan Trailblazer milik Chevrolet. Alih-alih memiliki desain futuristis atau mewah seperti kedua rivalnya Fortuner dan Pajero Sport, mobil ini hanya memiliki desain yang sederhana dan tangguh. Bisa kita lihat dari wheel arch-nya yang besar dan bentuk velgnya yang juga sederhana, seakan-akan mobil ini sudah siap tempur, tidak seperti kedua rivalnya yang cenderung metroseksual. Mobil ini memiliki ban berukuran 255/6517 dengan ban Bridgestone Dweller HT, dan yang sangat mengejutkan adalah mobil ini memiliki rem cakram belakang. Faktanya mobil ini 70 juta lebih murah dari sebuah Toyota Fortuner VRZ, yang bahkan mobil itu belum dilengkapi rem cakram belakang, sedangkan Isuzu Mu-X sudah dilengkapi rem cakram belakang. Mobil ini dilengkapi dengan mesin berkode 4JK1 bertenaga 134 horsepower dan 320 Nm dengan teknologi variable geometry system atau bahasa lainnya variable geometry turbo seperti di mobil-mobil lain. Dan mobil ini memiliki transmisi 5-speed automatic yang bisa dibilang masih tertinggal dari Pajero Sport yang 8 speed ataupun Fortuner yang 6 speed. Ya, kita masuk ke bagian dalamnya. Mobil ini sudah dilengkapi leather seat dari bawaannya dan sudah memiliki pengaturan jok secara elektrik. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control, juga sudah memiliki tombol audio dan tombol untuk panggilan telepon. Dan hal menarik lainnya adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan kontrol stabilitas. Interior mobil ini tidak terlalu banyak menonjolkan kemewahan seperti rival-rivalnya, tapi ia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup baik seperti head unit 7 inch ini, lalu AC digital climate control single zone, dan kelebihan lain dari mobil ini adalah ia memiliki banyak sekali tempat penyimpanan. Sehingga untuk Anda yang sudah berkeluarga, mobil ini sangat cocok, walaupun secara kualitas fit and finish-nya kurang baik. Tapi karena kembali lagi mobil ini lebih murah dari rival-rivalnya dan fungsinya adalah utility car, kemewahan sepertinya bukan menjadi poin utama yang menjadi concern dari calon pembeli mobil ini. Baris kedua mobil ini cukup luas dan cukup nyaman. Posisi duduknya pun nyaman, tidak tertutup oleh jok depan. Lalu bagian bagasinya juga cukup luas untuk membawa barang-barang, dan baris ketiganya ini bisa dilipat rata lantai jika Anda membutuhkan space lebih. Ini merupakan salah satu kelebihan Mu-X dibanding lawan-lawannya, sehingga untuk ruang kargo Anda tidak perlu khawatir karena Mu-X bisa menyediakannya untuk Anda. Dan jika Anda familiar dengan pengaturan AC di atap ini, ya ini seperti produk-produk Chevrolet, karena memang ia satu basis dengan Chevrolet Trailblazer. Ya, sekarang kita berada di dalam Isuzu Mu-X. Kita akan mencoba jalan. Seperti yang kita tahu tadi, tenaganya memang mobil ini
tenaganya nggak terlalu besar seperti Pajero Sport atau Fortuner, tapi untuk penggunaan dalam kota mobilnya terasa cukup. Tenaganya bukan yang terasa meledak-ledak ya, bisa menyalurkan tenaga lewat transmisi 5 speed-nya dengan halus. Transmisi 5 speed-nya juga memiliki cukup cepat dalam melakukan lock up. Tidak seperti biasanya kalau mobil-mobil diesel memiliki karakter transmisi yang cenderung tidak melakukan lock up untuk menahan torsi. Kalau ini lock up-nya cukup baik, seperti ini misalnya. Nah. Selain itu, yang baik lagi dari mobil ini adalah mobil ini cukup kedap. Suara mesin dieselnya tidak terasa, padahal ini bukan mesin yang terlalu canggih-canggih amat seperti milik Pajero Sport atau Fortuner. Bahkan kalau saya rasa suara dari Fortuner sendiri itu masih lebih terasa daripada di MU-X ini. Karakter pengereman mobil ini cukup halus dan tidak terlalu banyak, moncong mobil ini tidak terlalu banyak diving, sehingga penumpang juga nggak merasa terkocok-kocok di dalamnya. Tapi yang saya kurang suka itu setirnya rasanya agak kurang akurat, terlalu banyak, istilahnya apa ya, kalau orang-orang bilang itu spellengnya agak terlalu banyak dibanding Pajero Sport, apalagi Fortuner baru itu memiliki steering yang menurut saya terbaik di kelasnya. Dan transmisi ini walaupun 5 speed tapi cukup halus, dan rasionya bahkan menurut saya cukup terlalu halus untuk sebuah mobil diesel. Untuk bahkan crawling rasio mobil ini sebenarnya lebih rendah dari Mazda CX-5. Mazda CX-5 yang SUV monocoque berbasis sedan itu dan bermesin bensin itu memiliki crawling rasio 15,26. Jadi mobil ini sebenarnya rasionya halus untuk sebuah mobil diesel, dan desain mesinnya juga undersquare. Jadi bornya lebih lebar daripada stroke-nya, sehingga mobil ini malah terasa halus seperti mobil bensin malahan. Mobil ini juga memiliki suspensi yang cukup nyaman. Dapat meredam guncangan dengan baik. Juga yang saya suka satu lagi dari mobil ini adalah rem mobil ini, karena dibekali 4 disc brake dari depan dan belakang, dimana ya satu-satunya rival yang memiliki 4 disc brake lagi adalah Pajero Sport. Sedangkan Fortuner yang sudah berharga 500 juta tidak memiliki disc brake belakang. Jadi bagaimana kesimpulan kami tentang mobil ini? Ini mobil yang baik kalau Anda adalah orang yang mementingkan fungsi dan tidak terlalu pusing dengan kemewahan atau gimmick. Misalnya sunroof, Anda kan nggak terlalu butuh sunroof kalau di Indonesia. Lalu selain itu, ini mobil yang sangat value for money dengan harga yang hanya 448 juta on the road Jakarta. Anda sudah mendapatkan stability control, rem cakram 4 roda, dan juga cruise control dan kelengkapan lainnya yang mungkin tidak dimiliki rivalnya yang sudah berharga 500 juta ke atas. Sehingga ini mobil yang sangat baik, walaupun beberapa kekurangannya seperti mesinnya yang kurang bertenaga, itu sebenarnya bisa diobati dengan pemasangan piggyback atau refresh ECU-nya. Lalu interiornya ya namanya juga mobil yang hanya sebuah utility vehicle, kita nggak akan expect interior yang terlalu mewah atau gimana. Ya, itu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Seraya Motor. Sampai jumpa di review berikutnya.
menurut saya tipsnya itu mungkin bagi yang penyuka kecepatan bisa ditambah racun begitu, mau di reflash bisa, mau di PG bisa. Tapi kalau untuk yang suka mungkin aliran sound quality, bisa speakernya diganti atau mungkin ditambah peralatan lain untuk entertainmentnya. Itu aja sih saya pikir ya. Kalau selebihnya udah cukup oke kok. Ya, terima kasih.